Proses rekrutmen aja sudah begitu sulit. Hanya 1% yang akhirnya join. Melalui seleksinya begitu ketat. Semua saya interview, betul nggak? Semua melalui interview saya juga yang Jogja. Dari interview saya aja ada 1 yang nggak lolos. Jadi betapa ketatnya seleksi kita untuk seorang MD. Pak Cedi, apakah Bapak dapat menjelaskan mengapa sebagai seorang pimpinan kita harus ikut terlibat dalam proses mendapatkan orang yang tepat dalam perusahaan? Di mana kita semua tahu bahwa sebenarnya ada fungsi HRD dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas proses rekrutmen tersebut. Cerita satu pengalaman saya. Itu sudah lama ya, tahun 70 lebih dah ya. Saya itu baru diangkat menjadi seorang kepala seksi. Kemudian saya perlu anak buah. Saya bilang sama pimpinan saya dan HRD di Astra kebetulan waktu itu ya. Saya bilang, saya perlu orang seperti ini. Ya, katakanlah saya perlu seorang yang bisa menganalisa suku cadang. Kemudian dikasihlah saya orang, ya, seorang sarjana lulusan Yugoslavia, kemudian dosen di salah satu institut. Diserahkan saya, tapi nggak cocok. Sampai pimpinan saya bilang, ya udah, kamu maunya apa? Apa yang saya lakukan? Saya menyusun organisasi seperti apa yang harusnya ditugaskan sebagai misi saya. Ya. Kemudian, ya udah, kamu cari orang sendiri. Saya carilah orang sendiri yang cocok. Yang pimpinan perusahaan itu nggak cocok, itu dari HRD. Ya, jadi kita punya beda visi antara seorang HRD untuk mencari SDM. Dia akan mencarikan kita SDM sesuai kebutuhan kita, tapi berdasarkan standar kebutuhan. Kalau seorang pimpinan itu mencari orang
Bukan hanya standar saja yang dia lihat. Orang ini tepat nggak untuk menangani pekerjaan ini? Ya, saya ambil contoh lagi. Ini saya punya pengalaman. Ya, saya pernah diminta untuk membereskan satu perusahaan yang bergerak di bidang sepeda motor. Saya lihat, wah, ini kebutuhannya itu adalah seorang keuangan. Ya, keuangan, tapi bukan keuangan biasa. Kalau seorang keuangan biasa, waduh, HRD pasti akan kasihnya, oh, orang yang pinter budgeting, orang yang pinter bikin laporan keuangan dan sebagainya. Saya enggak. Itu nanti dikerjakan oleh orang keuangan lain. Waktu itu masalahnya itu adalah amburadulnya kontrol keuangan yang ada di cabang-cabang. Kita nggak tahu uang kita ada berapa di cabang A, cabang B, cabang B. Saya cari orang yang tepat, yaitu orang yang bisa teliti, tegas, dan menarik uang itu sehingga kita bisa kontrol. Contoh kedua, ya, saya juga diminta untuk beresin perkebunan kelapa sawit. Wah, di sana banyak terjadi masalah-masalah yang menyangkut keuangan. Pupuk nggak tahu pakai berapa, ya. Kemudian bibit perlu berapa, tanah yang harus di tanam berapa, nggak tahu semua. Artinya apa? Saya perlu seorang kepala administrasi yang kuat di kebun. Beda, ya. Kalau saya mintanya ke HRD, dia akan berikan saya ya kepala administrasi. Ya udahlah, latar belakangnya sekolah administrasi atau sarjana keuangan, sarjana accounting. Enggak. Ini orang lapangan yang bisa menangani masalah-masalah di lapangan. Beda. Ya. Jadi seorang HRD itu mencari orang sesuai dengan standar organisasi. Kalau saya sebagai seorang pimpinan, saya bukan hanya mencari sesuai standar organisasi, sesuai dengan standar visi misi dan destinasi yang dibebankan kepada saya. Itu beda. Ya, jadi saya harus terlibat untuk mencari orang yang tepat guna. Ya. Nah, dari pengalaman ini semuanya, ya, karena ini puluhan tahun saya ngalamin. Di depan saya tuh saya udah bisa kelihatan kayak TV kalau saya wawancara orang. Ya. Saya udah tahu orang ini tepat atau tidak, sesuai kebutuhan saya. Ya. Dan apalagi saya itu biasanya tiap 3 tahun itu harus nangani perusahaan baru. Tiap 3 tahun harus nangani perusahaan baru. Saya harus mencari orang juga, calon yang bisa menggantikan saya, atau satu tim, ya, yang kalau saya tinggal itu nggak turun lagi kinerjanya, tapi sudah merupakan satu tim yang solid, ya kan? Tinggal pilih siapa pimpinan di antara tim itu. Nah, saya udah punya TV, ya, di depan saya itu kayak ada layar TV. Oh, kalau saya wawancara dia, oh, dia tuh bisa calon pimpinan, dia bisa calon untuk pemasaran, dia bisa calon untuk administrasi, dia bisa calon untuk HRD. Saya udah tahu, bukan karena ilmu klinik, tapi itu karena pengalaman-pengalaman saya selama ini. Dan bukannya saya sok tahu, saya tetap menggantungkan kebutuhan saya kepada HRD. Kenapa? HRD itu di tes awal, ya, dia melakukan psikotes, salah satu alatnya kan.
Ibarat kalau seorang dokter, kalau dia cuma nanya, interogasi, kamu sakit apa? Demam dok. Dikasihnya paracetamol untuk nurunin demam. Tapi nggak tahu demam itu karena apa. Tapi kalau saya ya punya data lab dari HRD, oh orang ini bisa berkomunikasi dengan baik. Orang ini teliti, ya toh? Orang ini pinter, bisa diberikan pekerjaan-pekerjaan yang agak rumit dan sebagainya. Itu semuanya mendukung data lab, terus kita interview, kita mendapatkan SDM yang tepat guna sesuai dengan visi misi dan destinasi daripada pimpinan itu. Bukan hanya sesuai dengan organisasi. Itu jawabannya.